Kiat-kiat supaya bisa bersabar. Bandung, tanggal 30 Januari tahun 2021 bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Kiat yang pertama adalah bahwa segala sesuatunya sudah ditakdirkan untuk kita. Bahwa sesuatu yang menimpa kita berupa ketidaknyamanan adalah sudah kehendak Allah. Kita hanya alat. Jangan melihat orang yang menzolimi kita, tapi lihat siapa yang menggerakkan orang tadi untuk menzolimi kita. Sehingga kalau kita yakin ini sudah ditakdirkan Allah, insya Allah, kita akan lebih tenang dan tidak gelisah sehingga kita bisa bersabar. Firman Allah, dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 20, Wa ja'alna ba'dakum libadin fitnah, atas birun. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Kiat yang kedua adalah kita banyak dosa. Musibah datang karena dosa. Oleh sebab itu karena kita tahu ini, maka kita akan introspeksi diri sendiri saja, tidak ke orang lain atau apapun. Jadi dia sibuk beristighfar, karena ingat dosa-dosa dirinya sehingga dia bisa bersabar. Kiat yang ketiga adalah pahala besar bagi orang yang bersabar, bahkan saking besarnya, sampai-sampai tidak diungkapkan oleh Allah. Menahan amarah dan memaafkan pahalanya langsung di sisi Allah dengan kata lain dirahasiakan. Bahkan pahala memaafkan akan Allah muliakan pada hari kiamat di hadapan manusia. Inilah yang membuat gairah untuk bersabar. Kiat yang keempat adalah dapat membuat hati bersih. Dapat kelezatan atau kepuasan batin sebagaimana kepuasan nafsu orang-orang yang melampiaskan untuk balas dendam. Jika ia lakukan untuk memaafkan maka ini akan membuatkan hati bersih, pikiran akan tentram, tenang, bahagia, sehingga ia memilih untuk bersabar. Kiat yang kelima adalah Allah muliakan orang yang bersabar. Kata Nabi, yang pertama, tidaklah orang yang memaafkan melainkan Allah memuliakannya. Yang kedua, tidaklah orang tawadu melainkan Allah mengangkatnya. Ini butuh keimanan sehingga kita bertahan untuk sabar. Kiat yang keenam adalah balasan sesuai perbuatan. Barang siapa yang memaafkan orang lain maka dia akan dimaafkan oleh Allah. Karena kita juga butuh dimaafkan Allah, maka kalau ada yang menzolimi kita, sebaiknya milih memaafkan saja supaya segala kezoliman kita juga dimaafkan Allah. Dan barang siapa yang dimaafkan, akan masuk surga. Ini yang membuat kita ingin bersabar. Kiat yang ketujuh adalah rugi kalau pilihannya balas dendam. Karena waktunya akan digunakan untuk balas dendam sehingga habis waktunya dan hilang kemaslahatan untuk akhiratnya, dan ini menjadi musibah kedua untuknya. Maka rugilah ia. Oleh karena itu berusahalah untuk sabar. Balas dendam sama saja menolong nafsunya. Rasulullah kalau disakiti dirinya beliau tidak membalas dendam. Padahal Rasulullah adalah orang yang mulia dari sisi manapun. Kalau dibandingkan kita yang belum dijamin kemuliaannya dunia akhirat di mata Allah, maka sudah sewajibnya kita pilih untuk bersabar. Kiat yang kedelapan adalah mengharap balasan hanya dari Allah. Kalau kita diganggu maka jangan dibalas. Karena ada sesuatu yang menjual, kita harap ada yang bayar buat membelinya. Maka biarkan Allah saja yang membayar ini semua, hanya mengharap dari Allah, sehingga kita bisa tetap bersabar. Kiat yang kesembilan atau yang terakhir adalah Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Perkaranya adalah bukan kita mencintai Allah, tapi siapa yang dicintai Allah. Banyak orang yang bilang mencintai Allah, tapi Allah tak mencintainya. Oleh karena itu kalau sudah dicintai Allah, maka Allah akan hilangkan berbagai macam gangguan yang lainnya. Maka tidak ada pilihan kecuali kita harus bersabar.